Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Armando Silaban dengan NIM D1A020052. Saya dari Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas sedikit tentang teknologi dalam agribisnis. Kita harus mengetahui teknologi dalam agribisnis itu sendiri, yaitu merupakan syarat utama untuk mencapai tujuan efektivitas, efisien, serta produktivitas yang tinggi dari usaha agribisnis. Penentu jenis teknologi sangat terkait dengan skala usaha, jenis usaha, kemampuan biaya, kemampuan sumber daya manusia, serta kebutuhan atau keinginan pelanggan. Dalam pemanfaatan teknologi diperlukan suatu perencanaan teknologi yang akan dikembangkan dan diaplikasikan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain mempertimbangkan jenis bidang usaha dan skala usaha yang dijalankan, kemampuan pembiayaan pengembangan dan aplikasi teknologi, kemampuan sumber daya manusia atau potensi sumber daya manusia, skala usaha dan tingkat persaingan, serta budaya adat dan kebiasaan masyarakat. Adapun aktivitas-aktivitas dalam pengolahan teknologi yaitu integrasi antara ilmu pengetahuan, rekayasa dan manajemen dengan aktivitas penelitian, pengembangan dan manufacturing. Pengembangan teknologi merupakan isu bisnis dan bukan hanya isu teknologi semata, karena teknologi dalam agribisnis bisa ditunjukkan untuk memperbaiki kinerja melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan mutu produk. Pengembangan dan aplikasi teknologi sebagai bagian dari strategi bisnis untuk meningkatkan keunggulan bersaing bisnis tersebut. Peningkatan kinerja sumber daya manusia, teknologi, dan aset bisnis lainnya dengan cara mengoptimalkan fungsi-fungsi teknologi dalam unit bisnis tersebut. Penerapan bioteknologi di bidang produksi dan industri sebagai pengolahan hasil pertanian mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penerapan teknologi konvensional. Adapun kelebihan penerapan bioteknologi tersebut dapat kita lihat, yaitu digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki karakteristik tanaman atau hewan sehingga memenuhi selera konsumen. Mempunyai potensi untuk melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan mutu lingkungan dengan memanfaatkan organisme terrekayasa genetika untuk mendegradasi bahan kimia beracun. Adapun strategi penerapan bioteknologi dalam agribisnis tersebut adalah penerapan bioteknologi yang mencakup teknik DNA, rekombinan, transfer gen, manipulasi, dan transfer embrio, regenerasi tanaman. Mengembangkan dan menerapkan penggunaan biofertilizer, biopestisida, dan pelaksanaan manajemen penanganan hama terpadu. Penerapan bioteknologi untuk melakukan diversifikasi pangan. Pada dasarnya, pembangunan pertanian modern adalah pembangunan pertanian berwawasan agribisnis dengan kaidah-kaidah iptek yang mencakup keseluruhan sistem yang dilaksanakan secara terpadu, mulai dari subsistem budidaya atau produksi, subsistem pengolahan hasil atau agroindustri, subsistem pemasaran atau distribusi, dan subsistem pendukung sebagai pengembangan sumber daya manusia atau SDM, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pelayanan informasi terhadap pasar. Adapun ciri-ciri pertanian modern tersebut adalah pemanfaatan sumber daya pertanian seperti lahan, air, plasmanuva, modal, tenaga kerja, dan teknologi secara optimal dan berkelanjutan, penerapan diversifikasi pertanian yang komprehensif, berdimensi horizontal, vertikal, maupun regional, penerapan rekayasa teknologi spesifik lokasi yang dinamis, peningkatan efisiensi sistem agribisnis yang mampu menghasilkan produk pertanian dengan kandungan iptek yang berdaya saing tinggi, serta memberikan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat konsumen secara berimbang. Kebijakan strategi pengembangan iptek pertanian harus didasarkan pada kebutuhan nyata petani dan pihak pengguna iptek yang berlandasan asas keselarasan untuk membina keterpaduan antara kegiatan pembangunan sosial ekonomi dengan kegiatan pembangunan biofisik. Adapun peranan teknologi dalam agribisnis yaitu sebagai penyerapan tenaga kerja, di mana karakteristik teknologi yang digunakan dalam pengembangan agribisnis di Indonesia bersifat akomodatif terhadap keberagaman kualitas tenaga kerja. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar harus memperhatikan jenis teknologi yang sesuai untuk digunakan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.
Yang kedua, mewujudkan pemerataan pembangunan. Mewujudkan pemerataan pembangunan sangat ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam menghasilkan output nasional, yaitu apakah bias atau pro terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rakyat banyak, sehingga perlu digunakan teknologi produksi output nasional yang banyak menggunakan sumber daya tersebut. Yang ketiga, dalam pelestarian lingkungan. Dalam pelestarian lingkungan, kegiatan agribisnis yang berlandasan pada pendayagunaan keanekaragaman ekosistem mempunyai potensi untuk melestarikan lingkungan hidup, sehingga diperlukan teknologi yang bersifat ramah lingkungan dan mampu menjaga keseimbangan lingkungan. Peranan dan partisipasi pengguna iptek merupakan faktor penting dalam upaya pembangunan pertanian melalui penerapan iptek terkait. Dengan demikian, kemandirian pengguna teknologi akan terjadi bila mereka bersedia berpartisipasi secara proaktif dalam upaya adopsi inovasi iptek pertanian. Peningkatan komunikasi informasi iptek dan komersialisasinya kepada masyarakat pengguna sangat perlu diupayakan secara terpadu. Dengan demikian, kemandirian penggunaan teknologi akan terjadi bila mereka secara sadar bersedia berpartisipasi dalam setiap upaya adopsi sampai inovasi iptek pertanian secara berkesinambungan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kata tutur saya